anak muda, anak muda, anak muda. Allahu Akbar. Tengoklah ke bawah. Anak muda, anak muda. Ada beberapa yang tua. Mereka ini bukan orang tua. Mereka ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Betul? Mengaku mereka semua. Betul. Siapa yang datang tabligh akbar, siapa yang bersolawat, siapa yang datang maulid, siapa yang datang pengajian, maka dia muda walaupun umurnya tua. Siapa yang tidur-tiduran di rumah, siapa yang tak sholat subuh, siapa yang bangun jam 8, sesungguhnya itu sudah tua walaupun anak muda. Umur ini bukan masalah angka, guys. Umur ini masalah rasa. Saya tak pernah merasa udah tua. Saya kalau ditanya umur Ustadz berapa? Ya sekitar 26-27 lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih yang hadir malam ini anak-anak muda. Itu anak muda. Tuh anak muda. Polri kita anak muda. Semuanya muda. Bapak DPR RI muda. Pak Bupati, Pak Ustadz, Pak Bupati semangatnya muda. Bapak AKBP, Purnawirawan, PLT, Bupati Meranti, Bapak Asmar. Asmar itu dari bahasa Arab. Artinya hitam manis. Ada lagunya itu. Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar artinya, wahai engkau yang hitam manis, Latin Sani, jangan lupakan aku. Ibu-ibu masih ada nasib. Kalau ibu-ibu nasib pasti hafal lagu itu. Dulu orang-orang kalau acara Maulid Nabi Isra Mi'raj di masjid, ibu-ibu mukul kelempang kelempong kelempang kelempong. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Masih ada grup nasib ibu-ibu. Sekarang kita bangga karena yang memukul hadrah tidak lagi perempuan tapi anak-anak lajang. Zaman dulu kita tak salahkan ibu-ibu kita sudah meninggal dunia sebagian. Mereka lah yang memukul gendang di masjid di surau langgar musola. Lagunya biasa aja, lipstiknya yang luar biasa. Tapi itu juga bagian dari syiar dakwah. Lagu-lagunya mengajak kepada ke masjid. Lagunya mengajakkan kepada perdamaian, keselamatan. Maka di antara cara menjaga persatuan adalah hari-hari besar Islam. Jangan sampai tidak dibuat. Termasuklah hari ulang tahun Meranti. Tahun depan 2024 ulang tahun Meranti yang kedua, yang ke-16. Berarti kita akan meriahkan dengan lebih besar, lebih hebat lagi insya Allah. Takbir. Belum tentu saya yang ceramah. Tak siapalah nanti diundang Pak Bupati insya Allah. Doakan pemimpinnya suka ulama dan suka pengajian. Tapi kalau dapat kalian pemimpin hantu Fir'aun, alamat nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allah marzuqna imaman adila. Berikanlah Meranti pemimpin yang adil dan amanah. Cinta kepada kiai ulama dan hari besar Islam. Dah kita usahakan, kita doakan semua. Tapi jangan lupa, kita bukan tinggal di kerajaan Riau Lingga. Kita tinggal bukan di kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tinggal sekarang di negara kesatuan Republik. Siapapun bisa menjadi pemimpin dan wakil kita. Kenapa? Karena kita tinggal pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Siapa yang paling banyak, itulah yang menang. 10 orang. Yang 9 ngajak bola. Yang 1 ngajak sholat. Siapa yang menang? Bola. Hayya alal bola. Semua main bola. Cuman 1 yang hayya alal sholat. Tapi ketika 10 orang ngaji, 9 ngajak sholat. Hayya ala salah. Baik apa tak baik? Baik. Jadi kalau ada orang mengatakan demokrasi tidak baik, tergantung orang yang milih. Bodoh.
10 orang yang sudah ngaji di maulid, 10 orang yang sudah ngaji dengan kiai. Ketika 10 orang mengaji, 9 mengatakan hayya ala sholat, maka orang sholat bola tinggal. Maka pilihlah pemimpin yang dekat dengan kiai, dengan pesantren. Kita pilih, kalau dia duduk, dia akan menggunakan APBD, APBN untuk pondok pesantren, untuk tahfiz Quran, untuk LPTQ, untuk menolong agama Allah. Paham? Ini tak lama lagi kita akan pesta demokrasi. Ustadz Somad bukan orang partai. Ustadz Abdul Somad bukan caleg. Ustadz Abdul Somad tidak tertarik dengan politik. Jangan khawatir, dicalonkan cawapres saja dia tak mau. Tapi Ustadz Abdul Somad peduli kepada umat ini. Dan orang meranti, suaranya besar, 200.000 orang. Itu suara yang luar biasa. Gunakan tanggal 14 Februari 2024, sholat berjamaah, habis sholat zikir. Kenapa pagi itu berzikir? Supaya kuat iman melawan serangan fajar. Habis berzikir sarapan, nasi lemak, lontong sayur. Kenapa banyak sarapan? Karena kalau tak sarapan paku tak tercucuk, lemah dia. Habis sarapan jam 8 pagi, setelah buka TPS, datang, buka, pilih 5. DPRD Kabupaten Meranti, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Siapa yang dipilih? Yang peduli Islam, yang peduli pesantren, yang peduli ulama, yang peduli masjid, peduli menolong agama Allah. Masalah orang lain kita tidak urus. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Bukan urusan kita. Abdul Somad ceramah di tengah saudaranya yang muslim. Kalau ada yang tidak muslim, mudah-mudahan dapat hidayah. Segera login. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mau masuk Islam Pak Ustadz, tapi saya takut sunat. Jangan khawatir, karena ada orang Melayu namanya Wa'atan, sudah punya program namanya Sunatron. Sunatron ini saya yang mengiklankannya. Setiap hari Jumat pekan kedua gratis Sunatron. Daftarkan anak dan suami Anda. Sunatron, tidak sakit, habis sunat langsung pakai celana. Sunat pagi sore bisa akad nikah. Anak saya sudah jadi buktinya. Anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah disunat pakai sunatron. Hari Jumat lahir, hari Jumat khitan. Umur 8 hari sudah dikhitan. Bagus sekali. Bapak-bapak yang sudah khitan mau sekali lagi? Boleh. Saya pernah diminta oleh Wa'atan. Berikut ini khitan masal. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Saya takut anak itu pucat. Saya takut salah potong habis. Sedang kita aja yang dipotong betul habis, hampir habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dai-dai, ustad-ustad, jangan berceramah menakut-nakuti umat. Banyak orang yang tertarik dengan dakwah Islam ini. Orang nonton kita di YouTube, walaupun dia tidak masuk masjid, tidak ikut sholat Jumat, dia mendengar, nonton, datang ustad berceramah. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun, pakai kampak. Tak jadi dia masuk Islam gara-gara itu. Coba kalau ceramahnya lembut macam Ustaz Abdul Somad. Rahmatan lil alamin. Ini Ustaz khutbah di masjid. Rukun Islam 5 perkara. Tak jadi dia masuk Islam. Hanya 5 perkara lah kata dia. 1 perkara 25 juta kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau jaga persatuan ini, Islam ini agama yang menghormati, memuliakan. Di Madinah hidup bersama Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Qainuqa, ada Khaybar. Kenapa demikian?
Karena Islam ini bukan rahmat untuk orang beriman. Islam bukan rahmat untuk orang Islam saja, tapi Islam rahmat bagi seluruh alam. Mau Islam tak Islam, pokoknya semua. Kau Islam? Enggak, aku tak Islam. Kau apa? Aku isi alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kenapa Ustadz Somad waktu datang ke Meranti itu banyak betul pemuda Pancasila yang mengawal? Apa hubungan Pak Ustadz dengan PP? PP ini tidak hanya di Meranti. Dimanapun saya tausiah, PP mengawal. Itu sudah instruksi dari Bang Yapto di atas. Karena prinsip PP dari haram jadah ke sajadah. Yang lalu-lalu, yang haram-haram, yang maksiat-maksiat. Begitu juga malam ini. Yang selama ini bingung, ragu. Saya ini sudah lama mau bertobat Pak Ustadz. Saya ini mabuk Pak Ustadz. Saya ini minum khamar Pak Ustadz. Saya ini berjudi Pak Ustadz. Mudah-mudahan mulai malam ini dia bertaubat nasuha. Amin. Pulang dari sini segera mandi taubat. Kalau tak bisa mandi taubat di rumah, pergi ke tepi laut. Niat, sengaja aku mandi taubat lillahi ta'ala. Puff, dalam. Insya Allah hilang dosa saya Pak Ustadz. Bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa hadda raji atfa tayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Kenapa kalau Ustadz Somad itu pengajian lampunya banyak kali diarahkan ke wajah dia? Biar nampak putih. Jadi nanti kalau ditonton orang di YouTube, di mana ini kok putih kali wajahnya? Itulah yang di Meranti kemarin. Ini bukan karena skincare. Kalau skincare muka putih, leher hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjemput berkah ilahi sebagai landasan, bangkitkan Kabupaten Kepulauan Meranti. Meranti ini luar biasa. Berdiri kita tepat di atas kepala kita Johor, sebelah kiri Malaka, sebelah kanan itu yang saya tak bisa masuk itu kemarin. Jadi kalau ada orang dari Pekanbaru mengatakan, jauh kalilah kampung kau di Meranti, susahlah kami datang dari Pekanbaru. Itu sekarang. Kalau zaman dulu, Meranti itulah tempat yang paling strategis di dunia. Kenapa? Dia bertetangga dengan kerajaan Johor, bertetangga dengan kerajaan Melayu, bertetangga dengan Tumasik, dan dia berhadap-hadapan. Ikannya, alamnya, bakaunya. Orang Meranti ini kalau makan ikan tak sama macam Pekanbaru. Ikan di Meranti ini baru sekali mati. Di Pekanbaru, dari laut ke sampan sekali mati. Dari sampan ke kulkas 2 kali. Ke kuali 3 kali. Dipanaskan 2 hari. Saya kalau seminggu saya di Meranti ini mungkin agak gemuk sedikit. Makanannya segar-segar, lezat-lezat. Tadi begitu sampai, tak usah aku ceritakan, menetes air liur kita nanti. Luar biasa. Dan kenangan saya tentang Meranti ini adalah, selain dari alamnya, lautnya, pemandangannya, ikannya, makanan-makanannya, keramahan orang-orangnya, mudah-mudahan Allah menjaga Meranti ini baldatun thayyibatun warabbun. Jadi kalau ada orang mengatakan, kami di Meranti susah bangkit Pak Ustadz, kau yang tertidur.
Orang Meranti cerdas-cerdas. Pergi saya umrah. Sampai di sana dikejar anak muda. Di dalam Masjid Nabawi. Dikejarnya saya. Sampai salaman. Ustadz, kenalkan, saya anak Meranti yang dapat beasiswa di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Hebat tak orang Meranti? Hebat. 3 orang anak Meranti sekarang belajar di Madinah. Jauh sebelum itu di Al-Azhar Kairo Mesir. Dari Meranti ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Jawa, dari Jawa ke Jakarta, dari Jakarta ke Kairo. Hadir bersama kami malam ini adik kelas saya, Ustadz Ahmad Mukhlisin dari Kabupaten Meranti, alumni Al-Azhar Kairo. Orang Meranti ini cerdas-cerdas. Ustadz tahu dari mana? Sudah terbukti. Tapi Pak Ustadz ada juga yang tidak ada. Semuanya baik-baik, semuanya hebat-hebat dan sangat bisa bangkit ke depan insya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya anak-anak orang Meranti sekolahkan, terbang sejauh mata memandang. Kalau ibu sayang sama anak, bapak sayang sama anak, jangan diletakkan di celah ketiak. Biarkan dia sekolah ke Lirboyo. Kirim dia ke Gontor, kirim dia ke Kerapia, kirim dia ke Alpala Ploso, kirim dia ke Sarang, kemanapun dia pergi terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, dia akan membangun Meranti, membangun Bumi Lancang Kuning, membangun Riau insya Allah. Dan kita semuanya sudah menjadi Melayu. Walaupun orang Banjar, walaupun orang Bugis, walaupun orang Jawa, walaupun orang Batak, kita sudah menjadi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Tadi begitu sampai saya dipakaikan tanjak. Mana tanjaknya Pak Ustadz? Ada di kamar, saya simpan. Nanti mau saya letakkan di kaca di rumah, tulis di bawah, tanjak dari Meranti. Nanti anak saya akan melihat beserta menantu dan cucu-cucu saya. Ini tanjak siapa? Inilah tanjak almarhum ayah kami dari Meranti. Menjadi kenang-kenangan di masa akan datang. Hidup ini isinya semua kenangan. Mudah-mudahan malam ini menjadi kenangan yang indah buat kita bersama insya Allah. Amin ya Rabbal. Adapun perbuatan maksiat tolong jangan lakukan lagi. Ini malam ini yang melakukan maksiat kan nggak datang Pak Ustadz. Yang datang ini yang udah sholat, yang datang ini yang udah baik, yang buat maksiat kan tak datang. Dia mungkin tidak datang, tapi rekamannya tolong kirimkan. Linknya ada di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hai yang berjudi, hai yang berzina, hai yang pakai narkoba, hai yang LGBT, jangan kalian rusak Meranti. Kenapa? Karena kalau azabnya datang, yang kena bukan cuma kalian saja. Kalau begulunglah ombak dari tengah laut sana, menggulung, maka dia tidak akan memilih. Ombak itu, tsunami itu memangnya kalau datang ditengoknya. Oh, ini rumah orang soleh, biarkan. Ini rumah pemabuk, hancurkan. Hancur rata semuanya. Jadi kalau ada orang di Meranti ini berkata, yang mabuk aku, yang sakau aku, yang berzina aku, apa urusan kau? Memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau, memang yang LGBT kau. Tapi kalau azabnya datang, rumah aku kena juga, goblok. Betul. Mari kita jaga. Kita ini di Meranti macam satu sampan, satu bahtera, satu perahu. Yang satu di atas di lantai 3, nyantai. Yang di lantai bawah melobangi kapal, airnya masuk. Disangka yang bawah aja yang tenggelam. Kalau masuk airnya, yang di lantai 3 ikut tenggelam atau tidak? Ikut semuanya. Saya malam ini bahagia di Meranti. Tapi ada juga cemas sedikit. Tidur nanti malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Bergulung dari tengah laut sana. Besok pagi buka mata, gelap. Tiba-tiba datang malaikat. Marabuka. Ada yang menjamin besok kita masih hidup pagi? Yang kaya, malam ini malam terakhir bagimu, hai yang kaya-kaya. Besok pagi kau sudah jadi mayat. Orang kaya mati. Pejabat? Jangan sebut, ada orangnya. Polisi? Ada Pak Kapolres, berani klaim. Tentara? Berani orang ini Pak. Ustadz?
Aku aja pun digitukan orangnya juga. Terbayang dia semua akan mati. Semua kita ini akan mati menghadap Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi Bapak Bupati rapat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bagaimana kinerja kita Kabupaten Meranti untuk tahun 2024 ke depan. Kata kepala dinas, Pak tak usah lurus, kita mau mati nih semua Pak. Mau mati kita nih semua.